Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita. Betulin kita dulu. Tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi kan, saya bilang gitu kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah gimana? Ada lagi nggak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu, orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu? Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anak, ingat. Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detil, karena belum sempat ibunya doa pingsan. Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget tuh muka ya? Aku lagi ini sih bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku. Ya bu? Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren gak? Sinyal kita sama-sama ibu, dua-duanya nyala. Maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibunya langsung. Minta doanya, ya. Perlu cerita? Nggak perlu, kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya, ada apa-apa kamu. Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita bu kadang-kadang nggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren nih ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita, peluk aja dulu, bacain Al-Fatihah. Ya sudah, ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita nanti aja. Bukan kalau belum bisa cerita nggak usah cerita, nggak usah. Bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan. Kalau belum bisa cerita nanti aja. Ingat kalimat ya. Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke theta, gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk ini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya. Ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis. Itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya bu? Sama. Pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mantu kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan, pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti. Wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja, cerai aja, cerai aja. Paham ya bu? Nah ini, ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita, kita nggak tahu zaman sekarang. Ya Allah ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang maunya kita rukun, ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita.
itu sudah pakemnya itu hasil riset. Nggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Nggak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film, Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada. Tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya. Sodor-sodorin, layan-layanin, nggak kuat ya. Bunyi ya. Nih suami dari kantor, sekretarisnya bolak-balik, dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan, tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu muncul stimulasi di hipotalamus. Birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya, ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa? Nggak bisa, belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja. Dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, Abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Keren. Ya. Jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu nggak, perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, nggak usah begitu. Itu nggak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia. Depan suami, ya. Bu Aisyah susah banget, memang. Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi nggak tahan Bu Aisyah.
boleh keluarkan 1 kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min zalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya, ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga bu, habis-habisin bu, karena boleh 1 kali saja, ya, supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang ya momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama itu harus kasih abrasion yang cukup besar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya ada istri tahu dia cuma gini aja, diem aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi atau rasionalisasi, membenarkan. Oh, istri saya nggak apa-apa, dia tenang, enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita, ya. Boleh minta? Ini semua kategori zina. Islam sudah bilang dari jauh, ya, dari dulu bahwa kita harus jauhi zina. Paham ya bu? Ya. Ah, masa zina? Bukannya zina itu hubungan senggama. Zina memang artinya hubungan senggama, tetapi perintahnya ya jauhi, jangan dekati zina. Jadi di dekatnya aja yang belum lagi ke hubungan senggama dilarang, ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Itu tindakan pelakor itu kata Allah tuh keji dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau ibu berusaha keras menyelamatkan suami ibu lagi, karena kita tahu secara teori, secara ya kronologis bahwa bukan suami yang pertama yang melakukan kesalahan, karena si pelakor ini. Maka selamatkan dengan susah payah, ya. Zina tuh bahasa Arabnya zina, bahasa Ibraninya zana. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Kalau suami istri bukan zina dong, ya. Nah, secara umum kategori zina segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, bukan hanya di saat manusia tersebut telah melakukan hubungan seksual, ya. Jadi aktivitas-aktivitas seksual, dipeluk kah, ngobrol mesra kah, itu sudah masuk kategori ini, ya. Nah ini Rasulullah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan dan diingkari oleh alat kelamin. Kelamin suka bilang, enggak zina, karena saya enggak bertemu dengan kelaminnya. Tetapi tangan ketemu tangan itu zina, ya. Kaki juga bisa berzina, ya, dan mata juga bisa berzina. Oke, kita harus masukkan ke sini. Zina mata itu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Masa nggak boleh sih Bu Aisyah memandang aja? Ya, kita lihat dulu tuntunan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan. Jadi kalau mandang pertama masih diboleh. Pasti kan ibu-ibu zaman sekarang kan terlalu jujur ya. Keren tuh bapak, wah. Kan itu pandangan pertama ya, itu masih aman. Jangan pas lagi begini, hah, 2 kali. Azan ya. Ya kita dengar azan dulu sebentar ya. Habis itu 5 menit kita tutup. Ya, dengan mensimpulkan ini. Azan kan sudah belum? Oh masih radio, masih HP ya. Oke, baik. Paham ya Bu? Oh nanti ya, tambah asik nih. Paket klinik. Nanti kita bahas.
Baik. Zina hati, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya dan mengharapkan serta mengizinkan pemenuhan nafsu birahi. Jadi kalau ibu menghayal, punten, habis tadi reunian, ketemu CLBK, pas tidur malam kita bayang-bayangin. Kalau cuma ngebayangin mukanya terus kita ketawa-ketawa sendiri, karena tadi habis ketawa-ketawa masih aman. Tapi kalau lagi bayangin terus mikir, kapan gue bisa ketemu dia sendiri ya? Ini sudah masuk zina qalb. Ya? Udah azan masjid belum? Udah. Lanjut lagi. Ya HP ya. Oh. Ya, baik. Cepet HP-nya ya. Itu bagus banget kalau ntar bulan Ramadan tuh. Lebih cepat duluan sekian menit dibanding masjid. Siapa punya tadi Bu? Pinjem. Ya. Zina lisan yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya disertai dengan nafsu birahi. Hati-hati, kadang-kadang waktu kita ngomongin orang, gila ganteng banget tuh Jawa, ya Allah. Kalau baru ngomong satu kalimat pertama, belum masuk sini nih. Tapi ibu ngomong setengah jam tentang dia, sudah masuk sini, udah gak boleh. Ya, makanya kita diminta untuk pada saat bilang seseorang itu ganteng, apa? Masya Allah, tabarakallah, gantengnya bapak itu ya. Udah sekali aja sudah. Ya. Nah sekarang zina yang sebenarnya, ya terbagi dua tuh. Zina muhson dan ghairu muhson. Ini harus paham nih Bu. Kenapa? Inilah basic kita untuk mempertahankan keluarga kita apabila ada yang mengganggu. Ya, zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri, hukumnya dirajam sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Ini harus paham nih. Ya. Ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, menggunakan rotan, dan diasingkan 1 tahun. Ini yang belum suami istri, ya remaja, ya lajang dan gadis, dia zina yang arti sesungguhnya ya, zina yang sebenarnya ya. Itu hukumannya supaya gugur dia punya dosa besarnya, didera 100 kali menggunakan rotan dan diasingkan 1 tahun. Ini kalau betul-betul nih dilakukan, insya Allah nggak ada nih, nggak ada. Ya, kenapa bisa begitu ya Bu Aisyah? Ya bisa jadi sang pelakor nggak pernah taklim. Pelakor ya, kalau perempuan rajin taklim nggak jadi pelakor lah. Paling dia menanti, kenapa? Dipinang oleh duda, lain lagi tuh. Kalau itu sah, nggak apa-apa. Ya, bayangin ibu, suami istri yang berzina, ya Allah. Brunei pakai hukum ini. Tapi apa yang terjadi? Diboikot, ya, boikot oleh luar negeri. Padahal kata Raja Brunei, saya harus pakai ini supaya pencegahan. Walaupun sebetulnya Rasulullah SAW juga banyak ya bersabda dan banget cerita-cerita atau siroh-siroh atau ya sejarah-sejarah yang kalau ada orang terlanjur berzina karena belum tahu, kemudian dia bertobat ya dan tidak kuat dirajam sampai mati, ada keringanannya juga. Tetapi ini harus diberikan sebagai pencegahan ini. Anak kita kasih tahu ini Bu. Umur berapa kasih tahunya? SD. Kalau ibu kasih tahu pas SMP, SMA itu agak telat. Kenapa? Mereka mendenial. Masa sih? SD tuh lagi bagus-bagusnya kelas 3 dan kelas 4.
jangan juga TKA.